Mantep lur, padi tabela, tanam gabah langsung, tanam benih langsung, bibit impari 32 tanam di musim hujan dengan pemupukan hanya NPK Ponska tanpa urea. Dan untuk kebutuhan urea saya semprot dengan Ultradap 2 kali usia 15 dan 30 hari. Kemudian untuk pemupukan tabur NPK 2 kali di usia 20 dan 35. Usia 20 dan 35. Pemupukannya agak terlambat. Dan masih saya pupuk 1 kali lagi nanti sekitar usia 80 hari. Seminggu lagi atau 5 hari lagi. Ini usia 70, tepat 75 hari padi tabela sistem tanam Jajar Legowo 21. Dengan jarak tanam antar baris ini 25 untuk antar baris, sementara antar lubang ini antara 15 sampai 18, jadi lebih rapat. Tapi senajan Jajar Legowo 21 lur, ini anakannya lur, kita hitung lur, pelan-pelan karena sedang proses penyerbukan. Ini sudah mulai keluar malai dan sedang penyerbukan karena serbuk sari sudah mulai patingi cikibir. Alon-alon apa-apa. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tuh alon-alon, mana lagi penyerbukan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, buset, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, buset, 49, 50, 51, 52, 53, masya Allah, masih akeh. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Ini satu rumpun tanam benih langsung padi tabela ini 72 ini. Ini mungkin untuk jumlah yang terbanyak mungkin. Tapi kisarannya ya di atas 30 lah, 35. Ini 72. Kalau yang produktif 50 saja, 50 batang ini sudah luar biasa. Ini sistem tanam langsung, benih langsung ini padi tabela. Ini kalau ke dalam-dalam ya seperti ini nih, setekem lebih sedikit ini 72 ini. Ini lur, sistem tanam
benih langsung padi tabela, bibit Inpari 32. Ya seperti ini lur kondisi tanaman saya. Nah ini yang sistem daud, ini kuyingan. Ya anakannya bisa dihitung sendiri nih, kisaran paling 25. Padi tabela, tanam benih langsung, tanam gabah. Ini sudah tepat umur 75 hari setelah sebar. Ini umur 75 hari padi tabela sudah mulai keluar bunga dari 2 hari kemarin. Sudah mulai keluar male. Ini prosesnya sekitar 1 mingguan, ini bisa male, bisa keluar serempak. Ini usia 75 hari, penampakannya padi tabela jenis Inpari 32. Inpari 32. Jadi sekitar 5 hari lagi ini bisa keluar serempak. Sementara sebagai perbandingan dengan tanam di hari yang sama, ini yang sebelah yang sudah sekitar 80% male keluar. Ini bibit Inpari 32 tapi sistemnya daud. Jadi pindah tanam dengan bibit usia sekitar 18 hari. Sementara ini dari gabah di hari yang sama, sebagai perbandingan ini sudah 80% male keluar semua, sementara ini baru sekitar 10%. Untuk perkembangannya cukup bagus, hama yang menyerang tapi luar biasa. Ini kupu putih, ulat, walang sangit, dan sebagian kutu putih itu menjadi sundep. Ini yang tabela ini kemarin untuk penanganan gulmanya belum maksimal, kurang maksimal. Jadi bagian tengah yang kering sana masih banyak ditumbuhi rumput, sehingga hama banyak bersarang di sana. Dan 4 hari kemarin sudah saya semprot dengan insektisida spontan dengan dosis untuk 1 tangki 16 liter itu 100 ml atau 2 tutup. Ini spontan 500 ml atau setengah liter, ini habis. Ini untuk habis sekali semprot untuk lahan seluas kurang lebih 1000 meter persegi. Itu karena kemarin hamanya luar biasa. Sudah disemprot dangkai dengan bahan aktif metomil, karena ini kontak belum juga terselesaikan hamanya, sehingga saya lanjutkan dengan insektisida bahan aktif Dimohipo, insektisida sistemik kontak dan lambung spontan. Ini alhamdulillah
bisa mengurangi perkembangan hama kupu putih, ulat dan walang sangit. Karena padi di masa-masa keluar bunga atau maleh itu hama-hama seperti itu banyak menyerang. Kalau ditangani akan merugikan kita petani. Dan untuk padi tabela lur, ini tidak saya pupuk urea. Ini pemupukan pertama dan kedua hanya saya pupuk NPK Ponska dengan dosis untuk pemupukan pertama itu habis 35 kilo dan pemupukan kedua habis sekitar 40 kilo. Dan rencananya ini setelah selesai proses penyerbukan akan saya sawur pupuk lagi untuk pemupukan kedua, ketiga dengan tambahan KCL Mutiara. Dan selain saya pupuk dengan pupuk tabur, juga saya bantu spray dengan pupuk Hayati Majemuk. Untuk yang saya gunakan adalah ini merek Pomi. Ini bantuan pemerintah dari kelompok tani. Saya habiskan ini dengan takaran 200 ml per tangki, dan saya campur dengan monosodium glutamat alias micin. Dan ternyata untuk bentuk atau keadaan tanaman ijo royo-royo lur, vigor atau batangnya juga kelihatan kokoh kuat, karena ini inpari, tanam di musim hujan, rawan roboh. Sebagian tetangga sudah pada roboh. Ini alhamdulillah masih tegak berdiri, karena itu tadi tidak saya kasih urea, tapi untuk kebutuhan nitrogen di usia 15 hari dan 30 hari saya semprot dengan Ultradap. Itu kandungan nitrogen dan fosfat. Jadi kebutuhan nitrogen tetap butuh, tapi saya spray menggunakan Ultradap. Itu kurang lebih untuk perawatan padi tabela saya. Padi tabela. Dan untuk anakannya ya bervariasi lur, namanya nanam tidak bisa serempak. Tapi di daerah sana yang ujung kemarin saya hitung ada yang 45 sampai 50, itu luar biasa itu satu rumpun. Dan ini yang padi tabela yang sulaman, hampir 80% sulaman, ternyata kelihatan lebih subur dari yang sebelah sini. Tapi untuk proses keluar maleh ini masih 1-2, jadi lebih cepat yang sana. Dan ini kemarin saya juga tanam untuk petak sini sebagai perbandingan padi jenis Cibatu, dari benih Cibatu yang saya daud atau pindah tanam. Ternyata ini sudah serempak keluar maleh, dan ini tanamnya lebih lambat, sekitar 2 atau 3 hari dari padi tabela yang di sebelah. Tapi ternyata ini sudah serempak ya 90% keluar maleh ini lur. Sedang masa penyerbukan dan batangnya mantap-mantap lur, ijo royo-royo. Dan untuk perlakuan pemupukannya sama dengan padi tabela, dan untuk obatnya juga, penanganan hama juga sama. Dan ini lur,
ijo royo-royo, masih ijo royo-royo. Itu daun benderanya jam segini, jam hampir tengah 10 sudah pada tegak berdiri. Dan ini sudah ya 90% malah sudah keluar ini. Ini saya tanam dengan model logawa 2 baris. Dan ternyata perkembangannya luar biasa. Ini batangnya tinggi, batangnya tinggi nih loh. Ini kondisinya sehat. Kalau ditekem segini ya kurang lebih 40 lah. Ini isinya 40, ini 35, 30, ini kisaran 40, bervariasi. Nah itu kita lihat ke arah ujung kulon. Nih. Malah sudah keluar serempak. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah ini untuk kondisi tanaman tidak terserang beras dan kresek. Di musim hujan ini alhamdulillah tanaman padi ini sehat. Dan untuk hama kupu putih, sundep, ulat, walang sangit dan lain-lain alhamdulillah sudah menyingkir. Mungkin ke sawah tetangga yang tidak disemprot. Nah itu penampakannya lur. Itu yang sana padi tabela masih belum tampak serempak malainya karena baru mulai keluar malai sekitar 10%. Dan kondisi daunnya hijau royo-royo karena teknik pemupukan yang saya lakukan kayak gitu lur. Dan kemarin pas malai keluar tetap saya semprot, tapi ada caranya lur. Ketika malai mulai keluar dan sedang masa penyerbukan seperti ini boleh nyemprot, tetapi ketika ini si serbuk sari ini belum pada pating kelawir kayak gini, belum pada mekar. Jadi ketika malai keluar dan mulai proses penyerbukan, nyemprot boleh, cuma sebelum paling aman antara jam 6 sampai jam 7 itu masih pada kuncup, jadi belum mekar. Tapi setelah jam 8 atau jam 9 itu putik-putik bunga sudah mulai muncul mekar. Kalau dispray nanti efeknya si padi, bulir padi akan putih kopong itu lur. Jadi monggo saja ketika masa mulai keluar malai nyemprot hama atau insektisida atau fungisida. Dan untuk tambahan, untuk penanganan fungisida saya gunakan larutan belerang lur. Belerang campur dengan kapur, istilahnya lime sulfur. Itu dengan takaran 200 ml per tangki. Ini sudah saya semprot sulfur 2 kali. Ini besok akan saya semprot 2 kali lagi sampai 2 minggu sebelum panen. Alhamdulillah manfaat sulfur untuk fungisida. Dan ini lur,
kondisinya. Tanamannya ini tanam sistem pindah tanam, sedangkan yang ini tabela. Ini tabel, ini lur batangnya lur. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 telu 34 35 36 37 38 39. Ini kurang lebih satu rumpun 39 ini sistem tabela. Ini sudah pada mekar, mulai persiapan keluar maleh. Seminggu lagi maleh insya Allah akan keluar serempak. Sementara ini bukan tabela, ini saya sulam menggunakan bibit yang sebelah sana yang sudah pada melocot. Ini impari juga. Nah, yang ini tabela lur. Itu kondisinya. Saya tanam Logawa 21. Tuh. Dan untuk rumputnya ya seperti ini lur. Ini yang sudah mulai putik-putiknya. Ini serbuk sarinya sudah pada pating kelawir keluar. Ini tanya nggak boleh disemprot ini. Ini jenis padi tabel. Ini sistem tanam benih langsung, tanam gabah langsung. Usia 75 hari sudah seperti ini lur. Dan mau saya hitung tapi lagi penyerbukan. Ini 50 batang ini satu rumpun. Kemarin saya hitung 50 batang satu rumpun. Ini. Kondisinya ya di daerah tengah itu rumput masih banyak. Ini kondisinya padi tabela saya. Ini saya keringkan karena saya metodenya pengairan berselang. Kemarin sudah saya belang 1 minggu. Ini ketika mau saya semprot dengan ponsan dan dangkai, ini saya keringkan. Ini sudah 4 hari kering, nanti 2 hari saya airi lagi nih. Ini kondisinya lur, padi tabela. Ternyata untuk vigor tanaman padi tabela dengan pindah tanam itu lebih mantap yang model tabela dengan sistem tanam jajar legowo. Anakannya lebih banyak, terus daun benderanya lebih panjang, batangnya lebih besar dan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan sistem pindah tanam yang seperti ini sebelah ini. Bisa dilihat ini lor, dibandingkan, hanya sekedar perbandingan saja. Ini punya adik saya nih.
Ini 1 minggu 5 hari lagi insya Allah Maleh akan keluar serempak menyusul yang sistem pindah tanam yang sebelah sini. Tapi besok panennya akan bareng karena ini rencananya mau dipanen seminggu lebih awal karena langsung saya salibukan. Ini penanganan rumput belum maksimal, jadi masih banyak rumput teki-tekian seperti ini karena rumput lebarnya ini pada mati. Kemarin saya kurang pas menggunakan herbisida karena ternyata Broad Plus ini tidak mampu menangani rumput-rumput sawah jenis teki-tekian seperti ini. Masih banyak tumbuh ini, sekitar 10% lah. Saya biarkan. Begitu lur informasinya dari sawah Kulon Kali Sapi, Desa Glempang, Mandiraja, Banjarnegara. Ini saya nengok padi tabela saya tanam benih langsung. Alhamdulillah ini sudah serempak keluar Maleh ya 90. Ini mulai merunduk, ini sudah persiapan pengisian ini. Berarti sudah hampir 100% ini sudah mulai merunduk, cepet banget ini. Sementara yang ini baru 1-2 keluar Maleh. Dan ternyata dari pengamatan di lokasi, pindah tanam sistem jajar legowo dengan pindah tanam tanpa jajar legowo perkembangannya lebih bagus yang sistem jajar legowo. Ini sudah merunduk 100%, sementara yang punya adik saya baru 80% keluar Maleh. Itu lur. Dan kesimpulannya sementara sistem tabela dengan pindah tanam, sistem tabela itu lebih lambat sekitar 1 minggu untuk proses keluar Maleh dibandingkan dengan pindah tanam dengan bibit usia di bawah antara 18 sampai 20 hari. Bisa sedulur hitung sendiri, seumpama yang pindah tanam mulai nyebar, padi tabela mulai tanam, maka padi tabela otomatis panen lebih cepat. Itu monggo bagi yang mau mencoba tanam padi tabela seperti saya, silahkan bisa belajar sendiri karena ini bisa dipelajari. Demikian lur, salam beletan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sudah mulai merunduk. Sudah mulai merunduk, tanda mulai persiapan pengisian bulir. Sudah. Tapi masih ada yang proses penyerbukan ditandai dengan serbuk sari masih menempel. Daun bendera masih hijau royo-royo. Bibit benih padi Cibatu. Vigor tanaman atau batang tanaman kokoh, insya Allah tahan dari cuaca ekstrim di musim penghujan. Sementara yang padi tabela saya Impari 32 sedang mulai proses keluar maleh. Ana sing wis DPT. Sudah sebagian mulai merunduk. Nah ini akibat kemungkinan dipengaruhi oleh penyemprotan ketika sedang keluar serbuk sari. Ketika kemarin serbuk sari mulai keluar itu saya semprot dengan dangke. Dan ini hasilnya, padi jadi putih hampa seperti ini. Tapi hanya yaitu resiko. Ini padi putih. Ini karena penyemprotan ketika sedang serbuk sari sedang mekar. Jadi harus hindari jam-jam 8, jam 9. Jadi menyemprot ketika padi keluar maleh itu paling aman jam 6, jam 7. Serbuk sari belum mekar.